Al-Kisah, tong sampah yang terhormat. Dalam kaitannya dengan hadis tersebut terdapat sebuah kisah yang menarik bahwa pada zaman dahulu kala di era Nabi Musa terdapat seseorang meninggal dunia. Orang-orang yang ada di sekitarnya enggan untuk memandikan dan menguburkannya. Karena menurut pandangan mereka dia adalah orang yang fasik, mereka memandang dan memperlakukannya dengan keji. Mereka menyeret kaki mayat itu lalu melemparkannya ke tempat sampah dengan penuh kehinaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Musa dan berfirman, "Hai Musa, ada seseorang meninggal dunia di suatu perkampungan yang diperlakukan dengan hina dan dibuang di tempat sampah. Mereka tidak memandikan, mengkafani dan tidak pula mengkuburkannya sebagaimana layaknya manusia yang terhormat. Padahal dia adalah salah seorang waliku. Maka sekarang pergilah ke tempat itu, mandikanlah ia, kafani, salati dan kuburlah dia." Lalu Nabi Musa datang ke tempat tersebut dan bertanya kepada mereka mengenai mayit tersebut. Mereka menjawabnya, "Memang ada orang yang telah meninggal dunia, sifatnya begini dan begini. Dia adalah orang yang jelas-jelas fasik." Musa bertanya, "Di mana tempatnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi wahyu kepadaku mengenai orang itu. "Tunjukkanlah aku di mana tempat mayit itu," pinta Nabi Musa. Akhirnya mereka pergi bersama Nabi Musa ke suatu tempat di mana mereka membuang mayat itu. Ketika Musa melihat mayat orang laki-laki yang dibuang di tempat sampah dan orang-orang memberitahukan tentang kefasikan perilakunya, maka Musa bermunajat memohon petunjuk kepada Tuhan. Dalam munajatnya itu Musa berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memerintah padaku untuk memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan mayat ini, sedangkan kaumnya memberikan kesaksian atas kejelekan dan kefasikannya. Ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui daripada mereka dalam hal pujian dan celaan." Maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, apa yang mereka ceritakan mengenai keburukan perilaku si mayit itu memang benar dalam pandangan mereka. Tetapi ia benar-benar memohon pertolongan kepadaku ketika mendekati kematiannya akan 3 hal. Andaikan seluruh makhlukku yang berbuat dosa memintanya kepadaku, tentu aku akan memberikannya. Bagaimana aku tidak memperkenankan dan merahati orang yang meminta kepadaku, karena aku adalah maha penyayang di antara para penyayang, Arhamur Rahimin." Musa a.s. bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah 3 hal itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ketika detik-detik kematian orang itu semakin mendekat, dia berkata, "Pertama, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui diriku, aku tetap banyak melakukan kemaksiatan, sementara dalam hatiku aku membenci kemaksiatan itu. Tetapi, karena adanya 3 hal, sehingga membuat aku melakukan kemaksiatan sekalipun jauh di lubuk hatiku yang terdalam membenci kemaksiatan itu. Ketiga hal itu ialah hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang terlaknat. 3 hal itulah yang menyeret aku bergelimang dalam dosa kemaksiatan. Sungguh Engkau, ya Tuhanku, lebih mengetahui apa yang aku ucapkan daripada aku sendiri. Maka ampunilah dosa-dosaku. Kedua, wahai Tuhanku, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku memang banyak melakukan kemaksiatan, karena tempat tinggalku bersama orang-orang yang fasik. Akan tetapi, pada dasarnya aku senang berteman dengan orang-orang saleh dan zuhud. Bertempat tinggal bersama mereka lebih aku senangi daripada bertempat tinggal bersama orang-orang fasik. Ketiga, wahai Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa orang-orang saleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, hingga andai kata ada 2 orang menemuiku, yang satu orang saleh dan yang satunya fasik, tentu aku akan mendahulukan kepentingan orang saleh tersebut di atas kepentingan orang fasik. Menurut riwayat Wahab ibnu Manbah, dalam munajatnya orang laki-laki itu berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, jika Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, tentu hal itu akan menggembirakan para wali dan nabi-Mu. Sementara setan-setan yang menjadi musuhku dan musuhmu akan bersedih."
Akan tetapi seandainya engkau menyiksaku dengan sebab dosa-dosaku, tentu hal itu akan menggembirakan setan dan bala tentaranya. Sementara para wali dan nabimu akan bersedih. Aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali lebih engkau cintai daripada kegembiraan setan dan bala tentaranya. Oleh sebab itu, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui kesungguhan apa yang aku ucapkan daripada aku sendiri. Rahmatilah aku dan ampunilah dosa-dosaku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Allah SWT berfirman, maka aku merahmatinya, mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Karena aku adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terlebih pada orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Hamba ini benar-benar bertobat dan mengakui dosa-dosanya.